Puspa. Bu Puspa kenapa? Kenapa menangis seperti itu, Bu? Datuk. Pitaloka di mana, Datuk? Pitaloka telah pergi. Demi cintanya kepada kami, dia rela menyerahkan diri ke Mara. Pitaloka! Pita! Pita! Tolong jawab, Pita, kamu ada di mana? Pita. Pita, kenapa? Kenapa kau mau mengorbankan diri kau seperti ini, Pita? Tidak, Datuk. Tidak, ini tidak mungkin, Datuk. Pita, kenapa kau harus melakukan hal seperti ini, Pita? Pita, jawab! Mara, kau jangan menyalahkan Pitaloka. Sekarang perempuan mana yang tidak menyerah? Kalau dia melihat ayah, ibunya, dan anaknya di ujung kematian. Perempuan mana? Ibu mana yang sanggup melihat anak kandungnya yang berumur 7 bulan di ujung kematian? Ibu yang mana? Aku mati rasa, Kumara. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan Pita. Kemana pergi Pitaloka, Dato? Kenapa saya tidak bisa melacak dia? Pitaloka pergi ke arah sana, Rajo. Dia dibawa dengan helikopter. Tuan Guru! Pitaloka! Langling, kemana Kumayan? Tidak aman, tidak terkendali, Raja. Warga banyak yang menjadi korban. Penyerang kita sekarang tidak pandang bulu. Mereka menculik warga, mengancam mereka supaya kita menyerah. Iya, Rajo. Ini penyerangan paling sadis dan paling brutal yang pernah saya lihat. Musuh kita kali ini benar-benar licik. Mereka menggunakan warga sebagai senjata dio. Di mana Gumara? Tuan Guru sudah memburu Pitaloka ke arah sana. Ayolah, sebelum kita kehilangan jejak Tuan Guru. Datuk, di saat-saat itulah terakhir kali saya melihat Pitaloka. Dan di saat-saat itulah saya kehilangan Pitaloka untuk selama-lamanya, Datuk. Kumara, sudahlah. Yang berlalu, biarkan berlalu. Tapi kalau sekarang kau masih ada perasaan marah, akulah orang yang pantas kamu marahi. Tidak, Datuk. Ini semua salah saya. Kalau saya datang tidak terlambat, mungkin ini semua tidak akan terjadi, Datuk. Kau tidak bersalah, Kumara. Dan pada saat itu, Pitaloka juga tidak bersalah. Kau perlu tahu bahwa Pitaloka adalah seorang ibu yang biasa. Dan barangkali saja dia bisa mengambil suatu keputusan yang salah untuk menyelamatkan anaknya. Saya juga tidak menyangka akibatnya akan sejauh ini.
Dan saya juga tidak menyangka kalau Pitaloka akan meninggalkan kita selama-lamanya. Ayah? Ayah Kay. kenapa kok? Ayah kayak habis nangis. Tidak, Kay. Ayah hanya kepikiran aja sama ibu kamu. Ayah jangan sedih. Kalau ayah sedih, Kay jadi ikutan sedih. Tidak, Kay. Ayah tidak apa-apa kok. Ayah baik-baik aja. Oh ya, lebih baik kalian berdua pulanglah ke tempat Pak Kades. Emangnya ayah habis ini mau kemana? Ayah masih ada urusan. Dan kebetulan kakek Abu dan juga nenek Puspa, mereka juga mau pulang ke desa Tiga Panggung. Kan ibu lagi sakit, kasihan. Jadi rasanya tidak enak kalau tinggal sendirian. Oh ya, Kay. Ini buat jaga-jaga saja. Jika terjadi sesuatu sama kamu, sesuatu yang sangat berbahaya, kamu tepuk tanah sebanyak 7 kali dan panggil nama ayah. Tidak usah banyak tanya, kamu lakukan saja. Riz, ayo balik. Bentar, Ki. Kita belum foto-foto loh di sini. Foto dulu yuk. Hati-hati. Di sini banyak harimau liarnya. Ih, serem banget. Ayah, kakek, nenek, Kay duluan ya. Ya. Kumara, kamu kemana? Saya ingin bertemu dengan dosennya Sekar, namanya Pak Kasbul. Dan dia ada di Losmen Merdeka. Saya ingin minta tolong sama dia, agar penelitian ini dipindah tempatkan di desa Tiga Panggung. Itu jauh lebih aman. Baik, kalau begitu kami pulang dulu ke desa Tiga Panggung. Kamu hati-hati ya. Ya. Ayo Puspa. Sakti, apa sih yang kamu pikirin? Saya lihat dari tadi kamu diam aja. Kamu diam aja di tengah hutan yang begitu indah. Apa kamu nggak pengen foto-foto untuk dokumentasikan seperti anak-anak yang lain? Enggak, Pak Kasbul. Lagi pula saya juga enggak bawa kamera. Nggak bisa saya foto-foto. Sakti. Kan pakai handphone bisa. Hasilnya sama bagusnya. Daripada kamu ngelamun terus begini. Ya kan? Iya, Pak Kasbul. Coba deh kamu cerita. Sebenarnya kamu kenapa? Apa kamu kangen sama rumah kamu? Apa jangan-jangan kamu kangen ya sama adik kelas kamu yang ada di desa Tiga Panggung? Saya tahu. Saya pernah muda, Sakti. Enggak, Pak Kasbul. Saya enggak apa-apa. Benar. Saya baik-baik saja. Oh iya, Pak Kasbul. Kalau boleh saya tahu, penelitian Pak Kasbul soal manusia harimau di Bengkulu ini sudah sejauh mana ya? Apa data-data yang Pak Kasbul dapat itu akurat? Oh, skripsi S1 saya? Iya. Tentu saja akurat. Saya melakukan penelitian di Bengkulu ini untuk skripsi itu. Bahkan waktu itu saya masih di semester 3. Jadi semua data, semua penelitian, saya berani jamin keakuratannya. Iya, Pak Kasbul. Berarti banyak sekali ya pengorbanan Pak Kasbul untuk skripsi Pak Kasbul tuh. Oh, jelas Sakti. Hasilnya sangat memuaskan, tidak mengecewakan. Saya mendapat penghargaan terbaik penelitian saat itu. Karya saya sempat dipublikasikan di beberapa majalah sejarah kuno. Itu masa kejayaan saya. Iya, Pak Kasbul. Berarti emang sangat akurat ya data-data Pak Kasbul tuh. Ya. Tapi Pak, apa Bapak pernah melihat secara langsung manusia harimau itu? Maksud saya, apa Pak Kasbul pernah melihat dengan mata kepala Pak Kasbul sendiri keberadaan manusia harimau itu? Begini Sakti. Kasbul!
Paman Gumarah? Syukurlah Pak Kasbul ada di sini, jadi saya tidak repot-repot untuk mencari kelosmen. Lalu, ada perlu apa? Bapak sampai jauh-jauh, repot-repot menemui kami di pelosok desa seperti ini. Maaf Pak, kedatangan saya ke sini bukan untuk mengganggu jadwal Bapak yang sudah ditentukan. Tapi tolong Pak, tolong pindahkan anak saya dari desa hutan mati. Dipindahkan dari desa hutan mati? Iya, tolong pindahkan ke Dusun Tiga Panggung yang notabene jauh lebih aman di sana. Memangnya ada apa dengan desa hutan mati, Paman Gumarah? Desa hutan mati itu adalah desa yang berbahaya. Banyak sekali tindakan kriminal di sana. Jadi kalau saya boleh kasih ide, Pak Kasbul, demi penelitian Bapak, tolong pindahkan anak saya dan juga anak-anak yang lainnya ke desa Tiga Panggung yang lebih aman. Maksud Bapak, dengan saya menempatkan murid-murid saya di tempat berbahaya? Hati-hati kalau bicara, Pak. Mana mungkin saya mengorbankan nyawa murid kesayangan saya demi sebuah penelitian jika saya tahu tempat itu berbahaya. Itu yang saya maksud, Pak. Jadi untuk Berita mengenai wilayah desa hutan mati itu wilayah berbahaya. Itu cuma isapan jempol, Pak. Pencemaran nama baik suatu wilayah itu hanya untuk mencegah wilayah itu berkembang. Hal itu cuma mitos, Pak. Cerita lama yang dibawa orang supaya menjauh dari hutan ini. Untuk itu, saya menempatkan murid terbaik saya seperti Sekar, untuk meneliti wilayah itu, membersihkan nama buruk, dan mengeluarkan fakta terbaik dari wilayah itu. Jadi, Bapak Sekar yang baik, tidak mungkin saya menempatkan murid saya ke wilayah yang tidak aman. Saya ini sudah melakukan sosialisasi dengan pemimpin desa hutan mati. Saya sudah mendapat jaminan bahwa murid-murid saya akan dijaga dengan baik dan aman. Jadi, saya percaya betul kepada murid saya, apalagi pada Sekar. Dan sebaiknya, Bapak juga harus percaya pada putri Bapak. Terima kasih. Ayo Sakti. Iya, Pak. Paman Gumarah, saya permisi dulu ya. sulit sekali diajak bicara orang itu. Saya harus mencari cara agar anak saya dan juga teman-temannya berada di tempat yang aman. Iya, Pak. Iya. Di sini kita panen 2 kali. 2 kali? 2 kali. Itu pun Iya. tergantung dari cuaca. Jadi enggak tentu ya, Pak? Nggak tentu. Oke. Itu saya permisi ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Sama-sama deh. Terima kasih banyak, Pak. Paman Gumarah? Paman Gumarah ke Siko mau bertemu dengan Kay? Iya. Tapi kamu tahu di mana tempat penginapan dia? Oh, iya, saya tahu, Paman. Dari Siko nggak terlalu jauh. Paman lurus saja, lalu belok ke kanan. Kalau nggak salah rumahnya tuh rumah panggung ke Ampe. Iya. Iya.